Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan saudara laki-lakinya di sebuah hotel mewah di Jakarta, Rani tiba-tiba berdiri di depan mikroon, suaranya gemetar tapi tegas. "Aku harus mengatakan ini sekarang, sebelum semuanya terlambat," katanya, mata semua orang tertuju padanya. "Aku mencintai seorang perempuan, dan dia adalah sahabatku, Maya." Ruangan yang semula riuh tiba-tiba hening, diikuti bisik-bisik kejutan, dan ayah Rani langsung berdiri, wajahnya memerah karena marah. Rani tidak pernah membayangkan malam itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Dia hanya ingin jujur, melepaskan beban yang selama ini menggerogoti hatinya. Maya yang duduk di meja keluarga, memucat, matanya melebar karena tak percaya. Mereka berdua telah menjaga rahasia ini selama 2 tahun, bertemu diam-diam di kai-kai kecil di pinggiran kota, berbagi mimpi tentang masa depan yang bebas dari pandangan orang lain. Tapi sekarang, pengakuan Rani seperti bom waktu yang meledak, menghancurkan segalanya. Keluarga Rani adalah keluarga tradisional Jawa yang tinggal di kawasan elite Jakarta Selatan. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan nilai-nilai agama dan norma sosial. "Kita harus menjaga nama baik keluarga," katanya seringkali. Ibu Rani, seorang ibu rumah tangga yang taat, selalu berdoa agar anak-anaknya menikah dengan pasangan yang layak. Saudara laki-lakinya, yang baru saja menikah, adalah kebanggaan keluarga, dengan karir cemerlang di Bank Nasional. Rani, sebagai anak bungsu, selalu merasa tertekan untuk mengikuti jejak mereka. Maya berasal dari latar belakang yang berbeda. Dia anak tunggal dari keluarga sederhana di Bandung, yang pindah ke Jakarta untuk kuliah. Mereka bertemu di universitas, di kelas sastra Indonesia, di mana diskusi tentang puisi Chairil Anwar membawa mereka semakin dekat. Awalnya, itu hanya persahabatan biasa, tapi lama-kelamaan, Rani merasakan sesuatu yang lebih dalam. "Kenapa hatiku berdegup kencang setiap kali melihat Maya?" gumam Rani dalam hati, saat mereka berdua duduk di taman kampus, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka. Pengakuan di pesta pernikahan itu bukan rencana. Rani sebenarnya ingin bicara pribadi dengan keluarganya setelah acara, tapi melihat saudaranya begitu bahagia dengan istrinya yang baru, sesuatu di dalam dirinya pecah. "Aku tidak bisa terus berpura-pura," pikirnya. Tapi keputusan impulsi itu langsung membawa konsekuensi. Ayahnya menarik Rani ke belakang panggung, suaranya rendah tapi penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan hari bahagia kakakmu." Ibu Rani menangis, memeluk suaminya, sementara kerabat lain mulai bergosip. Maya yang merasa dikhianati, langsung pergi dari pesta itu. Dia tidak siap untuk pengakuan publik seperti itu. "Kenapa Rani tidak bilang dulu padaku?" pikir Maya, sambil naik taksi menuju apartemen kecilnya di Kemang. Maya selalu lebih hati-hati, tahu betapa sulitnya hidup sebagai perempuan lesbian di Indonesia. Dia pernah mendengar cerita teman-temannya yang diusir dari rumah, atau bahkan diancam oleh kelompok radikal. "Kita harus pelan-pelan," katanya sering pada Rani. Tapi Rani, dengan siatnya yang impulsi, selalu ingin segalanya cepat. Malam itu, Rani dikirim pulang ke rumah keluarga, di mana ayahnya mengadakan pertemuan darurat. "Kamu harus putus dengan perempuan itu," tegas ayahnya. "Ini bukan cara hidup yang benar." "Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara kita di kampung?" Rani mencoba menjelaskan, air matanya mengalir. "Ayah, ini bukan pilihan. Aku mencintainya dengan tulus." Tapi ayahnya tidak mendengar. "Ini pengaruh buruk kota besar. Kamu harus kembali ke akar kita, ke nilai-nilai Islam yang benar." Sementara itu, Maya duduk sendirian di apartemennya, memandang foto mereka berdua di ponsel. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" gumamnya.
Maya bekerja sebagai editor di sebuah penerbit buku kecil, dan rahasia ini bisa menghancurkan karirnya. Di Indonesia, meski undang-undang tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tapi diskriminasi sosial sangat kuat. Maya ingat bagaimana temannya pernah kehilangan pekerjaan karena rumor serupa. Keesokan harinya, Rani mencoba menghubungi Maya, tapi teleponnya tidak diangkat. Dia pergi ke apartemen Maya, tapi pintu dikunci. "Maya, makan aku," teriak Rani dari luar. Akhirnya, Maya membuka pintu, wajahnya dingin. "Kenapa kamu lakukan itu? Kamu tahu risikonya." Mereka bertengkar hebat, kata-kata pedas dilontarkan. Rani menangis, "Aku ingin kita bebas." Maya balas, "Bebas? Ini bukan ilmu, Rani. Ini nyata, dan sekarang semuanya hancur." Pertengkaran itu membuat Rani semakin terpuruk. Di rumah, ibunya mulai membujuknya untuk bertemu dengan seorang ustadz, untuk menyembuhkan apa yang dianggap sebagai penyimpangan. "Ini ujian dari Allah, nak," kata ibunya lembut. Rani merasa terpojok antara cinta dan keluarga. Dia mulai mempertanyakan keputusannya. "Apakah aku salah?" pikirnya sambil menatap cermin, melihat wajahnya yang lelah. Maya, di sisi lain, mulai mencari dukungan dari komunitas online. Dia bergabung dengan grup rahasia di Telegram, di mana orang-orang berbagi cerita serupa. "Kamu harus kuat," kata seorang anggota. Tapi Maya ragu. "Bagaimana jika keluargaku tahu?" Keluarganya di Bandung masih tradisional, dan Maya adalah satu-satunya harapan mereka. Konflik mulai memuncak ketika ayah Rani memanggil Maya ke rumah. "Kamu harus menjauh dari anakku," katanya tegas. Maya terkejut, tapi dia datang karena takut. Di ruang tamu yang mewah, ayah Rani menawarkan uang untuk Maya pindah kota. "Ini demi kebaikan kalian berdua." Maya marah, "Ini bukan soal uang, Pak. Ini soal cinta." Tapi ayah Rani tidak peduli. "Cinta seperti ini tidak diterima di sini." Rani mendengar percakapan itu dari balik pintu, hatinya hancur. Dia merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri. Bagaimana bisa ayah melakukan ini, pikirnya. Malam itu, Rani memutuskan untuk pergi dari rumah, membawa tas kecil, menuju apartemen Maya. Tapi saat tiba, Maya bilang, "Mungkin kita harus berpisah sementara." Keputusan itu seperti pisau menusuk hati Rani. Dia merasa kehilangan segalanya, keluarga, cinta, dan identitasnya. Di jalanan Jakarta yang ramai, Rani berjalan sendirian, air mata mengalir. "Apa yang telah aku lakukan?" gumamnya. Konflik innernya semakin dalam, antara keinginan untuk jujur dan rasa takut kehilangan akarnya. Rani menghabiskan malam itu di sebuah hotel murah di pinggiran Jakarta, tidur tidak nyenyak karena mimpi buruk tentang keluarganya yang menolaknya. Pagi harinya, ponselnya berdering terus-menerus dari ibunya, tapi dia tidak berani angkat. "Aku perlu waktu," pikir Rani, sambil menatap langit-langit kamar yang kusam. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan sementara, karena tabungannya tidak banyak. Sebagai lulusan desain grafis, Rani mulai melamar relance online, tapi pikirannya terus kembali ke Maya. Maya sementara itu merasa bersalah atas kata-katanya malam sebelumnya. "Aku tidak seharusnya bilang pisah," gumamnya saat bekerja di kantor. Rekan kerjanya memperhatikan wajahnya yang murung. "Ada masalah apa, Mai?" tanya seorang teman. Maya tersenyum paksa, "Gak apa-apa." Tapi di dalam hati, dia bergulat dengan mautun. Di satu sisi, dia mencintai Rani, tapi di sisi lain, tekanan dari keluarga Rani membuatnya takut. Maya ingat bagaimana di Bandung, tetangganya pernah menggosipkan seorang perempuan yang aneh karena tidak menikah, dan akhirnya keluarganya memaksanya pindah.
Ayah Rani tidak tinggal diam, dia mulai menghubungi kerabat-kerabatnya, menceritakan Ersi ceritanya sendiri. Anakku terpengaruh lingkungan buruk, katanya pada paman Rani di Surabaya. Berita itu menyebar cepat di keluarga besar, dan Rani mulai menerima pesan-pesan dari sepupu-sepupunya. Kamu gila ya, Ran? Ini dosa besar, tulis salah satunya. Rani merasa seperti diadili oleh seluruh dunia. Kenapa mereka tidak mengerti, pikirnya, sambil menghapus pesan-pesan itu. Maya memutuskan untuk bertemu dengan seorang teman dari komunitas LGBTI, seorang aktivis bernama Lina. Mereka bertemu di sebuah kai tersembunyi di Tamrin. Kamu harus bicara dengan Rani, saran Lina. Jangan biarkan tekanan luar memisahkan kalian. Lina berbagi ceritanya sendiri, bagaimana dia diusir dari rumah tapi akhirnya menemukan kedamaian. Ini perjuangan, tapi worth it. Maya terinspirasi, tapi masih ragu. Bagaimana dengan keluargaku? Mereka tua, aku takut mereka sakit hati. Rani, yang mulai bekerja sebagai desainer relance untuk sebuah agensi kecil, bertemu dengan klien yang ternyata tahu tentang keluarganya. Kamu anaknya Pak Hadiah. Dengar-dengar ada masalah, kata klien itu santai. Rani terkejut, tapi berusaha tenang. Itu urusan pribadi. Tapi kejadian itu membuatnya sadar betapa kecilnya dunia Jakarta, di mana gosip menyebar seperti api. Dia mulai merasa paranoid, takut bertemu orang yang tahu rahasianya. Malam itu, Rani akhirnya menghubungi Maya. Kita bicara yuk, pesannya. Maya setuju, dan mereka bertemu di Taman Sarinah, tempat aurit mereka dulu. Udara malam Jakarta yang lembab membuat suasana semakin tegang. Ma atas semalam, kata Maya duluan. Rani mengangguk, aku yang impulsi. Mereka berbicara panjang lebar tentang mimpi mereka, tentang tekanan sosial. Di Indonesia ini, cinta kita seperti dosa, kata Rani pahit. Maya memegang tangannya, tapi kita bisa lawan bersama. Tapi pertemuan itu terganggu ketika seorang kerabat Rani kebetulan lewat dan melihat mereka. Rani, apa kamu dengan? Dia tanya, bibinya terkejut. Rani panik, melepaskan tangan Maya. Ini cuma teman, Bi. Bibinya tidak percaya, dan langsung menelepon ayah Rani. Kamu masih bertemu dengannya, marah ayahnya lewat telepon. Rani merasa seperti terperangkap lagi. Keesokan harinya, ayah Rani datang ke hotel tempat Rani menginap. Pulanglah, nak. Kita bisa atasi ini bersama. Tapi Rani tahu itu berarti ubah dirimu. Dia menolak, aku tidak bisa berpura-pura lagi, ya. Ayahnya marah, kalau begitu, jangan harap warisan atau bantuan apapun. Rani terpukul, tapi tegas. Aku akan mandiri. Maya mendengar itu, mulai merencanakan untuk pindah ke Bandung sementara, untuk menenangkan diri. Mungkin jarak bisa bantu, katanya pada Rani. Tapi Rani merasa ditinggalkan. Kamu lari, tanyanya marah. Mereka bertengkar lagi, kali ini lebih hebat. Aku takut, Ran. Keluargamu bisa apa saja, balas Maya. Pertengkaran itu berakhir dengan Maya pergi, meninggalkan Rani sendirian di taman. Rani mulai mencari dukungan lain. Dia bergabung dengan komunitas online yang sama dengan Maya, membaca cerita orang-orang yang mengalami hal serupa. Kamu tidak sendirian, tulis seorang moderator. Rani merasa sedikit lega, tapi konflik innernya masih ada. Apakah aku egois karena memaksa Maya, pikirnya. Sementara itu, ibu Rani sakit karena stres. Ayahnya menyalahkan Rani. Lihat apa yang kamu lakukan pada ibumu, katanya lewat pesan. Rani merasa bersalah, tapi tidak mau mundur. Dia memutuskan untuk mengunjungi ibunya di rumah sakit. Di sana ibunya lemah, tapi masih bicara. Kenapa kamu begini, nak?
Apa salah kami mendidikmu? Rani menangis, ini bukan salah siapa-siapa, Bu. Ini aku. Kunjungan itu membuat Rani semakin bingung. Dia mulai mempertanyakan identitasnya. Mungkin aku bisa coba suka laki-laki, pikirnya, meski tahu itu bohong. Tekanan sosial mulai menggerogoti keyakinannya. Maya di Bandung bertemu keluarganya. Kamu kok jarang pulang, tanya ibunya. Maya tersenyum, tapi hati gelisah. Dia ingin jujur, tapi takut. Nanti saja, pikirnya. Konflik memuncak ketika ayah Rani menemukan alamat Maya di Bandung dan mengirim orang untuk berbicara dengannya. Jauhi anakku atau ada konsekuensi, ancam orang itu. Maya ketakutan dan menelepon Rani. Ayahmu gila, katanya. Rani marah besar dan memutuskan konfrontasi langsung dengan ayahnya. Rani kembali ke rumah keluarga, pintu dibuka oleh pembantu yang terkejut. Neng Rani pulang, tanyanya. Rani mengangguk, langsung menuju ruang kerja ayahnya. Yah, kenapa kamu kirim orang ke Maya, tanyanya tegas. Ayahnya terkejut, tapi cepat pulih. Itu demi kebaikanmu. Perempuan itu pengaruh buruk. Mereka bertengkar hebat, suara keras memenuhi rumah. Kamu bukan ayahku lagi kalau begini, teriak Rani. Ayahnya balas, kamu bukan anakku kalau terus begini. Ibu Rani, yang baru pulih dari sakit, mendengar keributan dan datang. Cukup. Kalian berdua berhenti, katanya lemah. Rani melihat ibunya, hatinya luluh. Bu, aku tidak mau begini. Mereka duduk bersama, Ibu Rani bicara panjang. Aku tidak mengerti, nak. Tapi aku tidak mau kehilanganmu. Itu pertama kalinya ada sedikit pengertian dari keluarga. Maya di Bandung merasa terancam. Dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta, tapi diam-diam aku harus dukung Rani, pikirnya. Dia menghubungi Lina lagi, minta saran. Kalian perlu bersatu, kata Lina. Maya setuju dan merencanakan pertemuan dengan Rani. Tapi sebelum itu, Maya bertemu dengan teman lama dari universitas, seorang laki-laki bernama Andi, yang dulu pernah menyukainya. Andi tahu tentang rumor. Mai, kalau kamu butuh bantuan, aku ada, katanya. Maya tergoda, berpikir mungkin berpura-pura suka laki-laki bisa selamatkan situasi. Mungkin aku bisa coba, pikirnya, meski hati menolak. Rani setelah pertengkaran dengan ayah, mulai mencari konselor. Dia menemukan seorang psikolog yang spesialis isu di sebuah klinik di Senayan. Ini normal, Bu, kata psikolog. Tapi masyarakat kita belum siap. Rani merasa didukung, tapi masih ada keraguan. Bagaimana kalau aku salah pilih? Konflik sosial semakin terasa ketika Rani kehilangan pekerjaan relance karena klien tahu tentang skandal keluarganya. Ma, kami tidak mau terlibat, kata agensi. Rani marah, ini diskriminasi. Tapi dia tahu sulit melawan. Dia mulai mencari pekerjaan lain, tapi resumenya ditolak berkali-kali. Maya tiba di Jakarta dan bertemu Rani di sebuah warung kopi kecil. Aku kembali untukmu, katanya. Rani senang tapi curiga. Kenapa tiba-tiba? Maya cerita tentang ancaman. Mereka memutuskan untuk hidup bersama, menyewa apartemen kecil di Tebet. Kita mulai baru, kata Rani. Tapi kebahagiaan itu singkat. Keluarga Maya tahu tentang kepindahannya dan mulai curiga. Kamu tinggal sama siapa? Tanya ibunya lewat telepon. Maya bohong, sama teman. Tapi ibunya tidak percaya dan datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Saat ibu Maya tiba di apartemen, dia melihat Rani dan Maya bersama. Apa ini? Tanyanya terkejut. Maya panik, Bu, ini sahabatku. Tapi ibunya pintar dan mulai bertanya. Kalian? Seperti yang kudengar.
Maya menangis, "Ya, Bu. Aku mencintai dia." Ibu Maya syok dan pergi tanpa kata. Malam itu, Ibu Maya menelepon, "Pulanglah, atau jangan harap aku anggap anak lagi." Maya hancur, antara Rani dan keluarga. "Aku tidak bisa kehilangan ibu," katanya pada Rani. Rani marah, "Jadi kamu pilih mereka?" Mereka bertengkar lagi, dan Maya pergi ke hotel. Rani sendirian lagi, merasa dikhianati. "Kenapa semua orang tinggalkan aku?" pikirnya. Dia mulai minum alkohol, sesuatu yang dulu tidak pernah dilakukan, untuk lupakan sakit hati. Maya di hotel memutuskan untuk bertemu Andi. "Aku butuh teman," katanya. Andi datang dan mereka bicara panjang. Andi menyatakan cinta lagi. "Aku bisa bantu kamu pura-pura normal." Maya tergoda, berpikir itu jalan keluar. Mungkin aku bisa menikah dengannya dan rahasia tetap aman. Tapi hati Maya menolak. Dia menelepon Rani, "Ma, aku bingung." Rani balas, "Kembalilah." Maya kembali dan mereka berdamai. "Kita harus kuat," kata mereka. Tapi tekanan terus datang. Ayah Rani tahu tentang apartemen mereka dan mengirim polisi dengan alasan gangguan moral. Polisi datang, tapi tidak bisa apa-apa karena tidak ada bukti. "Hati-hati, Nona," kata polisi. Rani ketakutan, sadar betapa berbahayanya situasi. Maya mulai aktif di komunitas, ikut demonstrasi kecil untuk hak LGBTQ. "Kita harus berubah masyarakat," katanya. Rani ikut, tapi ragu. Ini terlalu berisiko. Konflik mencapai puncak ketika Ibu Maya sakit karena stres, mirip Ibu Rani. "Maya harus pulang ke Bandung." "Aku harus pergi," katanya pada Rani. Rani merasa ditinggalkan lagi. "Jangan pergi." Maya pergi ke Bandung, meninggalkan Rani sendirian di apartemen. "Aku akan kembali," janjinya. Tapi Rani ragu. Dia mulai bekerja lebih keras, mengambil proyek desain untuk lupakan kesepian. "Ini ujian," pikirnya. Di Bandung, Maya merawat ibunya yang sakit jantung. "Kenapa kamu buat ibu begini?" tanya ibunya lemah. Maya menangis, "Ma, Bu. Tapi aku tidak bisa ubah siapa aku." Ibu Maya mulai mendengar, meski sulit. "Aku tidak mau kehilanganmu," katanya akhirnya. Itu langkah kecil menuju penerimaan. Rani sementara itu mendapat kabar dari ayahnya bahwa saudaranya akan punya anak. "Keluarga kita butuhmu," kata ayahnya. Rani tergoda untuk pulang, tapi ingat ancaman dulu. Dia memutuskan bertemu ayah di tempat netral, sebuah restoran di Blok M. Di sana, ayah Rani bicara lembut. "Aku salah, Nak. Aku takut kehilanganmu." Rani terkejut. "Yah." Ayahnya cerita bagaimana dia baca artikel tentang LGBT, meski masih tidak setuju. "Tapi kamu anakku." Mereka berdamai sementara, tapi ayah minta Rani jangan publik. Maya setelah ibunya pulih kembali ke Jakarta. Ibu mulai mengerti ceritanya pada Rani. Mereka senang tapi tahu perjuangan belum selesai. Mereka mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali yang lebih toleran. Tapi takdir berkata lain. Seorang teman Maya yang iri menyebarkan rumor di kantor. Maya dipecat. "Kami tidak mau kontroversi," kata bosnya. Maya hancur, ini tidak adil. Rani marah dan memutuskan melawan. Dia hubungi Lina dan mereka rencanakan aksi hukum. "Ini diskriminasi," kata Lina. Maya ragu, tapi publisitas bisa bahaya. Konflik inner Maya semakin dalam. "Apakah aku siap untuk ini?" pikirnya. Rani dorong, "Kita harus." Sementara itu keluarga Rani mulai terpecah. Saudaranya dukung Rani diam-diam, "Aku sayang kamu apa adanya," katanya.
Tapi ayah masih ragu. Maya memutuskan ikut aksi. Mereka ikut parade kecil di Hari Perempuan Internasional, membawa poster "Cinta Bukan Dosa". Tapi ada kelompok kontra yang melempar batu. Maya terluka ringan. "Ini gila," teriak Rani. Kejadian itu membuat Maya mundur. "Mungkin kita harus sembunyi saja," katanya. Rani marah, "Tidak. Kita lawan." Mereka bertengkar lagi dan Maya hubungi Andi. "Aku butuh nasihat." Andi datang dan dalam momen lemah, Maya cium Andi. "Ma," katanya langsung. Tapi itu pengkhianatan. Rani tahu dari pesan yang tak sengaja dilihat. "Kamu selingkuh?" tanyanya marah. Maya menangis, "Itu kesalahan." Rani pergi, hancur. Rani kembali ke rumah keluarga, "Aku salah, ya. Mungkin aku bisa ubah." Ayah senang, tapi ibu curiga. "Jangan paksa dirimu, nak." Maya mencoba minta maaf, tapi Rani tolak. "Kamu pilih jalan mudah." Maya merasa bersalah dan mulai depresi. Lina bantu Maya, "Kamu harus perjuangkan cinta sejati." Maya sadar dan memutuskan konfrontasi terakhir. Rani di rumah mencoba hidup normal. Ayah perkenalkan dengan anak temannya, seorang laki-laki. "Coba kenalan," katanya. Rani setuju, tapi hati kosong. "Ini bukan aku," pikirnya. Maya datang ke rumah Rani, minta bicara. "Aku salah, Ran. Aku takut, tapi aku pilih kamu." Rani ragu, "Kamu khianati aku." Maya cerita semuanya, tentang tekanan, tentang kesalahan. "Maafkan aku." Keluarga Rani lihat itu dan ayah marah lagi. "Keluar," teriaknya. Tapi ibu hentikan. "Biarkan mereka bicara." Di kamar, Rani dan Maya bicara panjang, air mata mengalir. "Kita sama-sama salah," kata Rani. Mereka berdamai, memutuskan untuk pergi bersama. Mereka pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih santai. Di sana mereka mulai bisnis kecil, desain dan editing. Keluarga pelan-pelan terima, meski tidak sepenuhnya. "Setidaknya kalian bahagia," kata Ibu Rani. Tapi masyarakat masih tantang. Mereka hadapi diskriminasi, tapi kuat bersama. "Ini harga yang kita bayar," kata Maya. Cinta mereka tumbuh melalui semua cobaan. Mereka belajar bahwa kejujuran punya harga, tapi kebohongan lebih mahal. Apakah pengkhianatan sementara bisa dimakan demi cinta sejati?